Heboh lagi nih, muncul kabar baru, yaitu kata anak almarhum Hari Mulyono, ijazah ayahnya dicetak ulang. Jokowi di Pasar Pramuka. Kubu Jokowi gugup, satu-satu mulai terbongkar. Anak almarhum Hari Mulyono bisa datangkan saksi kunci bernama Widodo, pencetak ulang ijazah palsu milik ayahnya yang sempat dibuat tahun 2012 untuk kepentingan Pilkada Jokowi. Apakah semua ini benar? Bisa saja. Mari kita kupas tuntas. Di tengah polemik ijazah Jokowi, Widodo kini sudah viral karena ia mengaku pencetak ulang ijazah Jokowi Pasar Pramuka pada tahun 2012 silam. Disebutkan jika Widodo mencetak ulang ijazah Jokowi pada tahun 2012 saat masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Pencetakan ulang ijazah itu diserbu dilakukan diam-diam oleh tim relawan Jokowi yang bernama David, Anggit, dan Widodo. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beator saat diwawancarai televisi iNews TV beberapa waktu lalu. Kala itu, persiapan pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Sekretaris Tim Kampanye Jokowi Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang melihat ijazah tersebut. Yang mana ijazah itu adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi maju Pilgub Jakarta. Mengejutkan lagi, Beator mengungkap, dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Dan orang yang mencetak itu adalah Widodo, sesuai penjelasan Dani Iskandar di tahun 2012. Jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Bahan asli itu apa saja, Mas? Bahan asli itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu di dalam mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana, terus kemudian kalau itu saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, ya. Sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Persis, kalau yang asli itu kan nggak boleh punya Mbak, ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar itu Mbak rawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. Mana Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu ada namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitur, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dani Iskandar. Bayangkan sebuah republik yang selama bertahun-tahun berdiri di atas narasi kesederhanaan, kejujuran, dan legitimasi moral. Lalu tiba-tiba, fondasi itu diguncang oleh satu pertanyaan yang sebenarnya sangat elementer. Apakah dokumen akademik seorang mantan kepala negara benar-benar otentik? Ataukah hanya sah karena kekuasaan membuatnya tampak sah? Isu ijazah Joko Widodo bukan sekedar soal selembar kertas. Ia telah berubah menjadi simbol pertarungan antara transparansi dan kekuasaan, antara hak publik untuk tahu dan kecenderungan elit untuk menutup rapat-rapat sesuatu yang dianggap remeh, padahal justru krusial. Dia tunjukin dulu normalnya ini. Ini ya, yang diklaim sebagai ijazah. Dan itu fotokopian katanya. Ya. Nah, sekarang gue fokus ke nomornya ya. Aduh, ini agak... Nah, nomornya cuma gini doang, 1120. Nomornya. Nomor sudah tuh. Ya, ini ijazah beneran. Ijazah pesan di tukang sablon pinggir jalan gitu. Udah. Cuman 120 nggak ada garing tahun berapa tapi bandingkan dengan ini. Ini nomor gue tadi. Ya. Ini.
Oke, jadi ini tidak perlu disangsikan, gue punya ijazah. Gitu loh. Jadi sederhana kan? Nggak harus lari sewa pengacara, bayar ini, bayar itu, habis duit rakyat jadi bingung. Terjadi pro kontra di antara rakyat. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah, ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya yang ngomong aja nggak punya, kenapa? Apa urusannya kalian tanya? Ijazah presiden. Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual. Person in law. Subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung, gua nggak punya ini, memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo bukan lagi sekedar gosip pinggir warung kopi. Ia telah naik kelas menjadi krisis etik nasional. Dan semakin hari, krisis ini menunjukkan satu gejala yang tak terbantahkan. Kubu kekuasaan terlihat gugup, tergagap, dan reaktif. Mengapa gugup? Karena satu persatu narasi yang selama ini ditutup rapat, kini dibuka oleh orang-orang yang justru berasal dari lingkaran lama. Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik kembali memanas. Pernyataan politikus senior PDIP Beator Suryadi membuka kembali bab lama yang tak pernah benar-benar ditutup. Dugaan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012. Pernyataan ini bukan datang dari anonim, melainkan dari figur politik yang mengklaim mendapat informasi dari jejaring internal lama. Sebuah klaim yang tentu harus diuji, tetapi juga tak bisa diabaikan begitu saja. Pasar Pramuka bagi warga Jakarta bukan sekedar lokasi. Ia adalah memori kolektif, tempat di mana pada era tertentu, hal-hal ilegal bisa disulap menjadi tampak legal karena ada kebutuhan dan permintaan. Dari jasa skripsi, dokumen akademik, hingga pencetakan berbagai surat. Ini bukan rahasia, bukan mitos, dan bukan cerita gelap. Ya. Mon buka gakuso scholarship, it's me. Dan saya punya paten, saya punya jurnal. Dosen saya Hidetoshi Miki. Lu bilang apa? Kamu tuh tidak ada di namanya di Scopus zaman CNA yang dari Jepang. Itu nggak ada berita-berita itu semua. Dan saya mendapatkan email dari Yamaguchi Daigaku yang mengatakan ijazah itu tidak saya kenal. Itu hoax. Itu jelas. Balas bilang hoax. Kalau sudah Yamaguchi mengirimkan itu bisa hoax. Anda tidak bisa menjawab. Jadi apa yang bahasa Jepang aja nggak ngerti. Apalagi Anda kuliah di sana. Bahasa Inggris di sana. Katakanlah 4 tahun pun bekerja di sana, sekolah di sana. Kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Oke. Jadi gini, dia sekolah di Jepang itu tidak mengakui bahwa ijazah Bang Rismon adalah lulusan dari Jepang. Sesederhana itu mungkin ya. Oke lah. Baik. Tapi itu pernyataan dari beberapa orang di Jepang itu aja. Oke. Tapi kalau seandainya bukti ijazah dan lain sebagainya tidak ada. Maka saya pertanyakan ini dugaan. Oke. Ini kan dugaannya. Saya melihat dari itu. Ya kan, saya tanyakan. Ya dugaannya mana? Kalau tadi misalnya ijazah Pak Jokowi disebutkan. Kita lihat aja warnanya aja putih. Warna putih, oke. Original. Coba nanti sini. Oredas. Oh, yang asli agak kuning. Kuning memang. Oke. Semuanya semua sertifikat dari Jepang itu warnanya kuning. Ya. Dan juga kalau dibicarakan mengenai Lagi bersama saya di channel ini, mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen mengenai video di bawah ini. Ingat, kebenaran akan terus terungkap walaupun ditutup-tutupi dengan rapat. Hore, kebenaran akan terbukti. Rakyat menginginkan kasus ijazah Joko terbongkar. Awas, kebenaran itu salah terungkap. PKI di Solo menyusup 2 periode bermodal ijazah palsu, merusak dan merampok negara ini.
Lanjutkan hukum mati mantan presiden penipu selama 2 periode presiden yang sekarang pura-pura tidak tahu tentang ijazah Jokowi. Mudah-mudahan ijazah palsu cepat terungkap ya. Tidak selesai-selesainya kasus si Jokowi bajingan ini. Apa susahnya menjebloskannya si Jokowi ini ke penjara? Kalau nggak ngibul bukan termul. Semoga para pembohong bangsa Indonesia cepat dilaknat. Sebenarnya orang awam pun bisa tahu kalau itu bukan fotonya Pak Jokowi tidak punya ijazah. Kurus orangnya tapi daya rusaknya luar biasa. Biar bagaimana disembunyikan tetap terungkap ijazah palsunya, namanya barang busuk. Pasti terbongkar juga. Sudahlah, semua tinggal tunggu saja, semua itu tidak ada lagi, mengelak lagi kalau terbukti palsu. Begitu jelas bukti pemalsuan, masih belum juga mengakui kepalsuan ijazah ini. Kuasa Allah menurunkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan di bumi tercinta ini. Semoga kebohongan, kepalsuan, kejahatan, dusta, nipu, serakah, rakus, dan ambisi dihilangkan, serta dilenyapkan karena hanya merusak nama baik bangsa dan perguruan tinggi. Tapi menutupi kebohongannya, laporkan kepolisian. Pelapor harus didampingi pengacara, Bung Hotman dan Bung Kamarudin. Agar supaya tidak ditutupi para orang-orang licik yang bisa memutarbalikkan fakta, pasti terungkap publiknya. Kawal terus, polisi harus presisi, usut segera, gerak cepat, jangan diulur-ulur sampai 1 tahun. Kalau memang benar info ini, wah hebat, tanpa sekolah aja bisa jadi penjabat. Untuk apa sekolah, kuliah, mahal-mahal, hukum berat, pemalsu ijazah. Lanjutkan, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jokowi bilang teknologi perkayuan, bukan iri ketahuan. Kisru ijazah nggak kelar-kelar, polisi apa sih kerjanya, terlalu bobrok. Indonesia pernah punya presiden ijazah palsu. Ayo rakyat bersatu, kita nepalkan si Wiwi. Astaga, benar. Semoga semakin banyak orang-orang yang jujur demi kebenaran. Orang yang mempertahankan Jokowi, membenarkan jasanya itu kelompok Firaun. Kasihan Hari Mulyono bisa bangkit dari kubur. Klarifikasi, kalau ditarik benang merah sangat jelas kelihatan. Makanya sulit sekali menunjukkan ijazah. Pak Jokowi tidak ada raut malunya dimodalin bongkar kebusukan mereka. Kapolri dulu ganti kebenaran lagi mencari jalan. Sampai sekarang tak selesai, aneh tahun berganti hari, seharusnya dia selesaikan agar cepat tuntas. Daripada bikin resah se-Indonesia, tangkap, selesai hukum mati saja. Kalau Jokowi palsu, maka pensiunannya dan hadiah rumah dari negara dicabut dan Jokowi diadili. Juga cabut hal politiknya. Jokowi dan pengacara duduk pembelanya, semua yang terlibat termasuk hakim harus dihukum juga. Itulah ada Allah. Muka Jokowi ini tipe pembohong dan penipu. Kubu terkuat, kubu yang berbicara mengklaim itu. Ini mestinya Polri langsung memanggil orang-orang bersangkutan untuk menjadi saksi kunci. Kebenaran akan terbukti, sang pembohong harus dihukum. Kalau benar cetak ulang jasa orang lain, kok nggak ada wajah bersalahnya, malah merasa dihina sehina-hinanya. Semoga segera terbongkar. Claire, semoga saksi ini Allah lindungi dari kriminalisasi. Kasus sulit untuk diadili, izinkan saja seluruh rakyat untuk mengadilinya. Bagaimana? Dari bentuk hidung, mata juga terlihat jelas, atau dasar saja orang politik. Benar-benar manusia ini. Ternyata negeri Konoha 10 tahun dipimpin presiden berijazah palsu. Wah, banyak tipu muslihat ini tidak menghargai pendidikan. Kebenaran akan cari jalannya sendiri atas izin. Itulah taktik PKI, dibikin berbelit-belit. Yang pintar banyak, yang jujur nggak ada. Dari tahun yang lalu dongengnya gitu, tapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Kejujuran kalah sama tidak jujuran. Selama kroni geng Solo aktif, mustahil akan terungkap. Endingnya kayak Gus Nur dan Bambang Tri akan terulang. Bangsat penjahat jadi presiden Indonesia dipimpin oleh pengkhianat. Benar sabda agama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan karena cepat sekali membuat manusia semakin tolol. Nyata contohnya para keledung. Kalau tak sekolah ya tak ada jenazah. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai pasti akan ketahuan juga. Semoga cepat terbongkar kasus ini, rakyat jadi puas. Tidak ada dusta di antara kita. Masalahnya orang-orang petugas penegak hukumnya harus benar-benar netral. Sudah saatnya seluruh yang tahu kebenarannya berbondong-bondong bersatu membuka skala kebenaran ini agar di negeri ini dipimpin pemimpin yang benar, takut kepada Tuhan, benar, jujur, adil, dan amanah.
Benar omongan Putri ini, kalau koloni merusak uang rakyat, tangkap aja koloni dan terkolnya. Pimpinan RI yang ada buta tuli terhadap kejujuran. Bila terbukti palsu, negara kaya kehilangan harga diri di depan internasional karena ulah Jokowi. Allah saja menunjukkan kebenarannya. Allah Maha Tahu dan Maha Melihat, tidak tidur. Semoga anak Hari Mulyono berani bersaksi dan berkorban untuk perbaiki bangsa. Ini sebenarnya sudah tanggung jawab polisi dan hakim lagi untuk mengadili, dan presiden. Bukti apalagi yang dicari? Pahlawan selain pahlawan perang inilah ketiga pahlawan kita. Bung Roy, Rismon, Mama Tifa perlu dikasih jempol yang besar. Kalau mau panas dingin, suruh kembalikan duit ke Jokowi yang selama ini sudah dibayar. Meskipun bukti sekuat apapun tetap kalah kau, Roy Suryo CS. Jokowi punya semuanya, hukum uang backing Pak D yang punya. Tidak akan terungkap, dilindungi polisi. Saksi kunci harus dikawal TNI, jangan sampai keduluan wercok. Mulai hilang satu persatu, tunggu bentar lagi masuk penjara semua. Kalau betul seret semua yang terlibat, baik tim pencalonan, pencetak, mulai saat pilkada sampai pencalonan ke kursi RI 1. Sangat-sangat memalukan seluruh rakyat Indonesia, menilai selama 20 tahun sangat merugikan negara dan rakyat. Segera tangkap dan adili hukum. Gantung manusia perusak itu. Roy CS memang harus ada, menandai semua ijazah palsu dibongkar. Untuk melawan Termol juga harus diselidiki juga penyebab meninggalnya Hari Mulyono karena sangat jangkal. Kalau hanya demi selempar ijazah ada yang dikorbankan, bahkan iparnya sendiri, sungguh sadis dan begis orang ini. Tak ada gading yang terletak manusia di dunia, tak ada yang sempurna. Termol kalau dipelihara membahayakan negara. Masih banyak orang yang jujur. Salam waras. Memang dia keturunan PKI, tulen hati-hati, jangan sampai lanjut, stop 2025. Menurut saya yang perlu diusut dulu, partai yang mendukung dia dulu, setelah itu baru Jokowinya. Gak mungkin partainya dulu, gak tahu, lucu kan. Termul pasti tidak percaya sama anaknya yang punya ijazah ini. Ini orang jahat banget, siapa sih yang mengangkat dia Jokowi, penjabat mulai wali kota, gubernur, sampai presiden ini manusia bulldozer buat orang se-Indonesia. Indonesia dibuat mainan dan bobrok oleh satu keluarga. Kalau betul memang binatang menipu kami rakyat Indonesia, harus dihukum berat bersama kelompok-kelompok bajingannya. Gimana Pak Prabowo masih mau diam saja? Pak Prabowo juga ikut-ikutan membantu manusia yang menipu seluruh rakyat. Otak waras rakyat. Beres Kim suruh plotin ijazah palsu Jokowi. UGM Universitas Praib karena membela seorang penipu kelas dunia. Baik teman-teman, kita sudah mulai sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar.